Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP Mulai Wacana. Mem berharap semua kabarnya baik ya, penuh sukacita walaupun tetap PJJ di rumah, tapi tetap kerjakan dengan sukacita. Sebelum kita memulai pelajaran kita yang kedua, kita mau awali di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh kembali belajar. Tuhan, meskipun lewat online, tapi kami mau mengerti Tuhan materi yang ada. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti setiap materi yang ada dan kami boleh pahami Tuhan. Kami ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, kita akan mulai materi kita selanjutnya, materi kedua. Jangan lupa catatan disiapkan, pulpen segala macam. Apa yang Mem jelaskan, kalian kasih penjelasan ya. Karena Mem itu paling senang ketika ada pertanyaan tugas, kalian tidak hanya jawab sesuai dengan textbook. Artinya menjawab hanya sesuai dengan materi yang ada. Tetapi kalian bisa menguraikan dengan bahasa kalian, tetapi intinya ke situ ya. Oke, kita akan mulai materi kita selanjutnya. Ya, materi kita selanjutnya yaitu bab 2. Manusia diberi mandat untuk berkarya. Minggu lalu materi kita bagaimana Tuhan itu menciptakan kita dengan begitu sempurna ya. Bagaimana Tuhan itu memberikan setiap kita itu tanggung jawab. Nah, sekarang kita belajar bagaimana manusia itu diberi mandat untuk berkarya. Kita akan belajar dulu apa itu mandat. Mandat adalah perintah yang diberikan oleh seseorang. Mau itu lembaga kepada orang lain atau lembaga lain untuk dilaksanakan. Mandat di sini adalah perintah. Jadi intinya mandat itu perintah yang diberikan dan untuk dilaksanakan. Misalnya seperti kayak Pak Presiden Jokowi memberi mandat kepada gugus tugas COVID untuk mereka dapat menyelesaikan kondisi COVID yang saat ini terjadi. Nah, itu mandat, perintah. Nah, sekarang kita belajar mandat apakah yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya, kepada ciptaan Tuhan. Kita mau lihat ayatnya dulu ya. Kita mau lihat ayatnya, kita buka Alkitab, kalau nggak kita baca sama-sama. Kejadian 1 ayat 28, di rumah baca ya. Kalau baca sama-sama tuh biasanya nanti ada yang nempel. Jadi nanti kalau ulangan, semua bisa hafal ya. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah ayat tentang mandat Allah yang diberikan kepada manusia ya. Selanjutnya, manusia adalah mandataris Allah. Ingat, mandat itu perintah yang diberikan oleh seseorang. Sedangkan mandataris adalah orang yang menerima mandat. Misalnya contohnya, Mem memberikan mandat kepada Hansen. Ya, jadi Hansen itu sebagai mandataris, yaitu orang yang menerima mandat dari Mem. Misalnya Mem perintahkan, tolong Hansen bilang sama teman-temannya untuk mengerjakan tugas ini. Nah, Hansen sebagai mandataris harus melakukan apa yang diperintahkan, yang diserahi tugas untuk menjalankannya ya. Nah, manusia pun sama. Manusia adalah mandatarisnya Allah. Manusia adalah orang-orang yang menerima mandat dari Allah, menerima perintah daripada Allah untuk kita kerjakan. Jadi manusia sebagai penerima mandat dari Allah berarti manusia itu diberi kuasa atau kewenangan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintah yang daripada Tuhan. Seperti tadi kita lihat dulu di dalam Kejadian 1:28, mandat yang Tuhan berikan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini kehidupan biologis ya. Kalian ada itu karena kehidupan biologis dari orang tua, dari papa, mama. Nah, itu sudah firman Tuhan. Beranak cuculah, bertambah banyaklah. Kalian punya opa, punya oma, punya opung, punya engkong, punya emak. Itu tuh semuanya ada turun ya. Jadi beranak cuculah, bertambah banyaklah. Ingat, kita semua ini berasal dari Adam dan Hawa.
Jadi Adam dan Hawa mereka punya anak, anaknya punya anak, ya seperti itulah terus sampai kita sampai saat ini ya. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ingat bab 1 yang pertama, tanggung jawab kita adalah mengolah bumi, yaitu menjaga bumi ciptaan Tuhan. Jadi mandatnya Allah itu begitu besar, perintahnya Allah itu begitu besar bagi umat manusia. Tuhan itu tidak berfirman memberikan mandat kepada binatang, enggak. Tuhan enggak memberikan mandat kepada burung-burung, kepada bunga-bunga, tidak, tetapi kepada manusia. Dan mandat selanjutnya menurut Kejadian yang kedua adalah berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas binatang yang merayap di bumi. Berkuasalah. Makanya kalian bisa lihat manusia bisa makan ikan, manusia juga binatang yang merayap di bumi, apa segala macam. Manusia itu memiliki kuasa untuk menaklukkannya. Tidak ada ikan yang takluk sama manusia. Maksudnya manusia takluk sama ikan. Tetapi burung-burung, manusia bisa melatih burung-burung. Kita lihat ada orang-orang pelatih burung itu kayak burung itu diajarin suaranya lebih bagus lagi. Ada juga burung yang bisa berbicara. Ada juga burung merpati, bagaimana kalau yang satu diterbangkan nanti bisa kembali lagi. Nah itu tuh manusialah yang berkuasa atas semuanya itu. Nah kita lihat selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan mandat, ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan mandat Allah. Yang pertama, ini tulisannya karena agak ke bawah ya, jadi nanti kalau nggak jelas nanti boleh tanya ke Mem. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan mandat Allah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan mandat Allah. Jangan lupa dicatat ya. Yang pertama yaitu manusia diberi tugas untuk mengelola bumi sebagai pelaksana mandat Allah. Tuh, tadi Mem jelaskan bahwa Tuhan memberikan tugas itu bukan kepada binatang atau tumbuh-tumbuhan, bukan, tetapi kepada manusia sebagai pelaksana. Ini harus diperhatikan. Yang kedua, manusia harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, bukan sebagai beban. Jadi ketika kalian mendapatkan mandat, mungkin kita di luar mandat Allah. Misalnya perintah yang diberikan orang tua kepada kalian, misalnya kalian dapat mandat Allah itu, pinjam namanya ya, Mem lihat di absen, misalnya Paula Pauline ini mungkin kembar ya. Misalnya dapat mandat Allah, dapat mandat dari orang tua. Misalnya dapat tugas dari orang tua, Paula setiap hari dapat tugasnya itu misalnya harus mencuci piring. Pauline misalnya tugasnya menyapu rumah. Nah, tugas dan tanggung jawab itu jangan dikerjakan sebagai beban, tetapi sebagai sukacita karena kita mendapatkan kepercayaan. Berarti ketika orang tua memberikan tugas, berarti orang tua percaya bahwa kita sanggup mengerjakannya. Nah, begitu juga manusia ketika mendapatkan mandat dari Allah, jangan kerjakan itu sebagai beban, tapi kerjakanlah itu sebagai tanggung jawab penuh dengan penuh sukacita. Misalnya mandat dari Allah yaitu tadi Mem kasih contoh misalnya tentang bumi. Bagaimana kita juga harus memelihara bumi ini. Misalnya kalian tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin ada orang yang buang sampah sembarangan. Kalian belajar kasih tegur, jangan buang sampah sembarangan. Atau mungkin kalian ambil pungut buang ke tempat sampah. Mungkin kalian merasa loh kok saya yang kerjakan. Tapi Mem mau katakan, ketika kita merasa bahwa ini adalah mandat yang Tuhan berikan untuk kita juga bertanggung jawab, maka kalian akan melaksanakannya dengan sukacita tanpa beban. Bayangkan kalau orang misalnya dikasih kerjaan PR, PR-nya misalnya 3 soal. Tapi karena dia melaksanakannya tidak dengan tanggung jawab, udahlah, kesel ngerjainnya, mungkin ngerjainnya asal-asalan, ngerjainnya tidak dengan segenap hati. Dan hasilnya pasti akan berbeda dengan orang yang mengerjakan penuh tanggung jawab dan tanpa beban tuh beda hasilnya ya. Nah yang ketiga, manusia menyatakan anugerah yang telah diterimanya kepada ciptaan yang lain. Anugerah yang telah diterimanya kepada ciptaan lain. Di sini anugerah yang kita terima dari Tuhan adalah keselamatan ya.
menyatakan kepada ciptaan lain. Kalau misalnya kepada sesama kita manusia, kita harus menyatakan anugerah Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus mau mengampuni orang lain, mau mengasihi orang lain. Kepada ciptaan yang lain, kepada tumbuh-tumbuhan, menyatakan kasihnya Tuhan juga bisa loh kepada tumbuh-tumbuhan. Kita merawat tumbuh-tumbuhan yang ada, kita mulai menyiram tanaman, kita mulai menata tanaman dengan indah. Itu adalah bukti kita itu menyatakan anugerah Tuhan loh. Karena bayangkan kalau tumbuh-tumbuhan tidak ada, maka polusi-polusi udara yang ada di permukaan bumi itu bayangkan kita akan hisap semuanya. Tapi karena ada tumbuh-tumbuhan, kita bisa menghirup udara yang lebih segar ya. Jadi bagaimana mandat yang Allah berikan, kita harus perhatikan hal-hal ini sehingga kita mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab tanpa ada beban ya. Selanjutnya, materi tidak terlalu banyak ya anak-anak ya. Karena masih kelas 7, jadi materinya tidak terlalu banyak. Nah, tugas kembali. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan mandat. Tadi sudah ada. Dan mandataris. Ini kurang S ya. Bentar, Mem perbaiki dulu. Sebentar ya. Yang kedua tadi, dan mandataris. Oke. Ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mandat, dan yang B-nya mandataris. Mem itu paling senang kalau jawaban itu kalian bisa uraikan. Bukan hanya dengan bahasa catatan, tapi dengan bahasa kalian. Itu nilainya akan lebih bagus ya. Berarti kalian menangkap maksud dari Mem. Yang kedua, sebutkan contoh mandat yang diberikan Allah kepada manusia dalam hal memelihara lingkungan. Contohnya apa? Dalam hal memelihara ciptaan Tuhan yang lain, yaitu binatang. Seperti apa? Terus yang ketiga, tuliskan apa saja mandat yang diberikan orang tuamu kepada kamu. Mem yakin setiap anak tuh pasti ada mandat yang orang tuanya berikan. Ada tugas, ada pesan yang diberikan oleh orang tua kepada setiap anak. Ya nggak mungkin nggak ada ya. Nah lalu tugas dikirimkan ke WA-nya Mem. Nomornya 08191224x673. Paling telat 18 Agustus. Harusnya hari Senin tanggal 17, tapi karena libur, jadi boleh tanggal 18 Agustus ya. Jangan lupa biarlah setiap pelajaran yang kita sudah terima, anak-anak juga mengerti bahwa kamu ini adalah mandatarisnya Allah. Orang-orang kepercayaannya Tuhan, diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi terangnya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita udah simak materi pelajaran dan tugas yang Mem kasih juga. Ingat, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jangan sampai terlambat ya. Belajar, kerjakan tanggung jawab dengan sukacita. Hari ini kita belajar tentang mandat. Jadi kalian juga mendapat mandat, dapat tugas dari Mem, mengerjakan tugas. Kalau ada yang tidak mengerti tugasnya, ada yang tidak paham, atau mungkin catatannya kurang jelas, kalian boleh WA Mem. Nanti Mem kirim materinya, nanti Mem kirim PowerPoint-nya ya, file materinya, jadi kalian bisa catat ulang. Kalau ada yang tidak mengerti masalah tugas, boleh WA, nanti Mem jelaskan ulang. Oke, untuk mengakhiri pelajaran, kita kembali tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melaksanakan PJJ secara online. Tuhan, materi yang sudah kami terima tentang mandat Allah, bahwa kami semua ini adalah mandatarisnya Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengerjakan setiap perintah-perintah Tuhan dengan sukacita, dengan kasih, dan terlebih lagi kami boleh menyatakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke anak-anak, sampai jumpa di materi ketiga. Jangan lupa tugasnya ya dikerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati.